Shalom, haleluya. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam program Renungan Harian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam doa. Kita hadir di hadapannya untuk merenungkan tentang kekuatan doa dalam Roh Kudus. Saat kita memasuki waktu persekutuan ini, marilah kita meminta Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita, memperkuat doa-doa kita, dan membimbing kita dalam pemahaman dan pelaksanaan kehendak Allah. Bersama-sama kita renungkan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 26 dan menjadikan renungan ini sebagai pijakan untuk memperdalam persekutuan kita dengannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang baik, di hadapan-Mu kami datang dengan rendah hati dan penuh syukur. Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau berkenan mendengarkan doa anak-anak-Mu. Hari ini kami merindukan hadirat Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan Roh Kudus, doa-doa kami hanya akan menjadi kata-kata yang kosong. Bapa, kami mengakui kelemahan kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami doakan, dan seringkali kami tidak memahami kehendak-Mu yang lebih tinggi. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam kami dapat membantu kami dalam kelemahan ini. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu dan mengundang Roh Kudus-Mu untuk memperkuat doa-doa kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus dalam pemahaman dan pelaksanaan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk mengetahui apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami dan dalam setiap doa yang kami panjatkan. Beri kami pandangan ilahi dan ubahlah hati kami agar selaras dengan rencana-Mu yang sempurna. Kami berdoa agar renungan ini menjadi sarana untuk memperdalam persekutuan kami dengan-Mu. Kiranya kami mengalami kehadiran-Mu yang nyata saat kami merenungkan pentingnya berdoa dalam Roh Kudus. Buka hati dan pikiran kami ya Allah, agar kami dapat menerima dan meresapi setiap kata yang Engkau sampaikan kepada kami melalui Roh-Mu. Dalam nama Yesus yang mulia, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa adalah jembatan antara manusia dan Tuhan. Dalam doa, kita mengungkapkan kerinduan, kebutuhan, dan harapan kita kepada Sang Pencipta. Namun, seringkali kita merasa terbatas dalam kemampuan kita untuk berdoa dengan tepat. Kita mungkin tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan, atau bahkan bagaimana cara melakukannya. Tetapi Tuhan dalam kasih-Nya yang tak terbatas, memberikan kepada kita sebuah anugerah yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah hadiah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Ketika kita hidup dalam Roh Kudus, Dia hadir dalam kehidupan kita, membimbing, memperkuat, dan menerangi kita dalam persekutuan dengan Allah. Salah satu peran Roh Kudus adalah memperkuat doa kita. Dalam surat Roma 8 ayat 26, Rasul Paulus menulis, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Amin. Saudaraku, ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, Dia memberikan kekuatan dan bimbingannya kepada kita. Roh Kudus mengerti kebutuhan kita yang terdalam. Bahkan ketika kita tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata, Dia hadir sebagai pembela dan penolong kita di hadapan Allah, menyampaikan rindu dan kebutuhan kita yang paling dalam. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan,
penderitaan, atau ketidakpastian, kita mungkin merasa lemah dan tidak tahu apa yang harus kita doakan. Namun Roh Kudus hadir untuk menguatkan kita. Dia memampukan kita untuk berdoa dengan benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus membimbing kita untuk menerima kebijaksanaan dan pandangan ilahi, sehingga doa-doa kita tidak hanya sekedar ungkapan keinginan kita, tetapi juga mencerminkan kehendak Allah yang lebih tinggi. Melalui Roh Kudus, kita dapat mengetahui dan mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing kita, Dia akan mengubah hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat memahami kehendak Allah yang baik, sempurna, dan berkenan baginya. Doa-doa kita yang disertai oleh Roh Kudus akan menjadi sarana untuk menghubungkan keinginan kita dengan rencana Allah yang sempurna. Mengenali pentingnya berdoa dalam Roh Kudus, kita diajak untuk hidup dalam persekutuan yang erat dengannya. Kita harus mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita, memperkuat doa-doa kita, dan mengajarkan kita kehendak Allah. Ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, kita mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dalam, memperoleh persepsi yang lebih tajam, dan merasakan kehadiran Allah dengan lebih nyata dalam hidup kita. Marilah kita tidak mengabaikan anugerah yang luar biasa ini. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita bagi Roh Kudus, memperkuat doa-doa kita dengan kuasa-Nya, dan membiarkan Dia membimbing kita dalam pemahaman dan pelaksanaan kehendak Allah. Dalam kesendirian maupun dalam kegembiraan, dalam kesulitan maupun dalam kemenangan, marilah kita hidup dalam Roh Kudus dan berdoa dalam kekuatannya yang tak terbatas. Demikianlah renungan harian kita. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni kami jika kami seringkali mengabaikan kehadiran dan bimbingan Roh-Mu dalam doa-doa kami. Membuka hati dan pikiran kami Tuhan, agar Roh Kudus dapat bekerja dengan kuasa-Nya dalam kelemahan kami. Bimbing kami untuk memahami dan melaksanakan kehendak-Mu yang baik, dan perkuat doa-doa kami agar selaras dengan rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat kita berada di akhir renungan ini, marilah kita memperhatikan betapa pentingnya berdoa dalam Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, doa-doa kita diperkuat, kehendak Allah dinyatakan, dan persekutuan kita dengannya diperdalam. Marilah kita terus berjalan dalam hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, membiarkannya membimbing kita dalam doa dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Semoga renungan ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kesadaran akan hadirat dan bimbingan Roh Kudus, serta untuk memperkuat komitmen kita dalam doa. Marilah kita terus merenungkan firman-Nya, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati dan memimpin kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.